Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati panitia kegiatan Ramadan 1445 Hijriah Masjid Solehuddin Kanwil Dirjen Pajak DIY, juga jamaah sholat duhur berjamaah, pribadi-pribadi istiqomah yang sedang mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesehatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tetap jaga kita semua dalam kondisi keadaan hidup terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah 30 menit ke depan kita menuju bandara perubahan hidup. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk pribadi yang mudah menghadiri undangan Allah. Setidak-tidaknya Allah mengundang kita itu 5 kali sehari. Jadi sholat itu undangan Allah, umroh haji undangan Allah, dan kematian undangan Allah. Hari ini kita membahas undangan yang ketiga, yang siapapun tidak bisa menolaknya. Kalau sholat masih ada yang nolak, diundang subuh masih menghindar, ada. Diundang duhur, maaf ya Allah sibuk gitu. Sudah diundang di masjid masih sibuk dengan HP-nya. Jadi belum hatinya tuh ke Allah, masih ke HP gitu. Ya, bahkan lagi Jumatan bunyi HP-nya, dibuka, diambil, dilihat dulu, masukin lagi ke, ada aja ya. Itu karena belum 100%. Maka kalau sudah Allah undang, sampai simpan. Begitu. Maka ketika kita diundang oleh Allah harus bersyukur karena tidak semua terpilih sampai memenuhi undangan Allah. Begitu kita sampai, maka itulah pribadi yang terhormat. Maka masjid ini sangat indah, kalah rumah kita, kalah tempat kerja kita, karena di sini pertemuannya dengan Allah. Dan saya memperhatikan ada beberapa orang kalau kajian tuh nyari senderan, ya itu tanda-tanda suatu saat akan lurus tubuhnya. Ya. Maka saya ajak kalau cari sandaran itu ke Allah saja, mesti lebih kuat. Nah jemaah sekalian, maka itulah kita perlu bersyukur pada Allah. Yang kedua, mari kita sambungkan terus kepada kerinduan terbesar kita. Jadi kerinduan terbesar kita itu bertemu Rasulullah di surganya Allah. Kalau Rasulullah mah udah merindukan kita, maka di akhir hayatnya yang beliau pikirkan itu adalah ummati, ummati, ummati. Pertanyaannya, kita memikirkan beliau apa tidak? Sehingga konsepsi dasar yang harus kita pahami, dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia, tapi manusia dicipta oleh Allah bukan untuk dunia, melainkan untuk surga. Jadi pahami betul tentang konsep Allah ini, supaya kita tidak salah paham atau miskom. Kursi ini dicipta untuk saya hari ini ya, tapi saya dicipta bukan untuk kursi. Jadi dunia Allah hadirkan ke muka bumi itu memang untuk manusia, tapi kita tidak boleh lalu berpikir bahwa saya hadir di dunia untuk dunia. Bukan. Dunia itu disiapkan untuk budaknya manusia. Maka kalau Bapak Ibu sekalian bekerja di kantor ini, Bapak Ibu hadir di sini ya kan bukan untuk dunia, maka jadikan bekerja adalah media tiket kepada surga. Ya,
Saatnya diundang Allah, tinggalkan kerjanya karena Allah rindu ditemui. Jadi maka Allah ingin ketemuan pas duhur gitu ya. Masya Allah. Maka ingatkan teman yang satu ruangan, Allah sudah ngundang kita. Allah yang maha baik itu suatu saat ngundang kita dalam keadaan kita wafat. Sehingga kita menemukan jalan pulang itu ada sesuatu yang penting. Sehingga dalam hidup kita ada dua ilmu yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu sukses hidup. Kurikulum ini diajarkan sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu ilmu sukses hidup. Pelatihan-pelatihan yang sering kita dapatkan di kantor kita itu ilmu sukses hidup. Lalu ada yang kedua yang penting kita pelajari adalah sukses wafat. Ilmu sukses wafat. Ini jarang diajarkan. Mari kita perhatikan berapa tahun kita sekolah sampai ke perguruan tinggi, itu berapa persen belajar ilmu sukses wafat. Padahal wafat itu pasti. Sehingga kami masuk di kantor-kantor itu sekarang trainingnya sudah di levelnya bukan lagi service excellent, bukan lagi happiness service, tapi sudah ada di spiritual happiness. Bagaimana kita membahagiakan Allah. Kalau Allah sudah bahagia karena kehidupan kita, insya Allah Allah ridho dengan kehidupan kita, maka Allah ambil alih ya hidup kita dengan cara mengaturnya langsung sebaik-baiknya. Mari kita pelajari. Hidup itu ibarat menulis buku kehidupan. Ada sampul depan, tanggal kelahiran, ada sampul belakang, tanggal kematian. Mohon maaf ini yang lantai 2 nggak bisa lihat, ngebayangin aja. Tapi kedengaran ya. Kemudian ada halaman, yaitu catatan hidup harian. Jadi kalau kita mau tahu sudah halaman keberapa kita hidup, silahkan dikalikan 350 ya, kali jumlah usia sekarang. Yang usia di atas 40 boleh angkat tangan. Yang di atas 50, hampir 60. Masya Allah. Jadi yang usianya 40 itu 40 kali 355. Itulah halaman hidup kita hari ini. Itulah hari jumlah yang kita tempuh hari ini. Kan kita jarang menghitung. Yang kita hitung itu gaji berapa naiknya gitu. Itu ya. Nah, gitu, libur kapan dibunderin gitu. Tapi wafat kapan itu jarang ya. Kita rindukan, kita pikirkan. Padahal tinggal 6 bulan lagi bisa jadi ya. Sehingga untuk para ASN itu ada 2. Satu dipensiunkan oleh negara, yang kedua dipensiunkan oleh Allah dari kehidupan. Makanya ada MPP yang kedua itu lebih penting. Nah, batas halaman itu harus kita tetapkan hari ini. Bahwa kita ternyata tidak boleh kita hidup itu seperti kemarin-kemarin saja. Apa? Hanya menunggu pergantian hari. Nunggu pagi makan pagi, nunggu siang makan siang, nunggu malam makan malam, terus aja siklus terus kerja pensiun, tahu-tahu menua. Kita tidak boleh begitu lagi. Paradigma berpikir kita harus memastikan bahwa hidup kita semakin hari semakin baik. Walaupun siklusnya semakin menua. Rambut mulai putih tandanya harus meninggalkan dunia hitam sesegera mungkin. Ya, saya juga banyak putih nih ya. Jenggot mulai putih, itu sudah dikode. Makanya nggak usah disemir hitam lagi. Sudah putih semua malah disemir lagi. Sudah berhasil meninggalkan dunia hitam. Ya, itu kode. Dari sini kita pasti pulang gitu. Angkat tangan yang mau pulang tahun ini. Masya Allah, belum cukup. Gimana kalau dipulangkan oleh Allah? Siap pula. Ya. Saat kematian tiba, tubuh sudah dimandikan, dikafani, disolatkan. Jika diizinkan kita bisa mendengar, sudah terbujur kaku, ya, dibungkus kain kafan, pakaian terakhir, ya, di dunia menuju alam kubur, menuju kuburan. Pernahkah kita lalu berpikir seperti ini? Tuliskan kata-kata pembicaraan yang seperti apakah ya dari para pelayat yang takziah,
yang dirindukan didengar ketika tubuh kita terbujur kaku menjadi mayat. Barangkali belum terpikirkan, tapi perlu kita tuliskan, kita rencanakan. Kalau kita yang jadi ayah, mohon maaf, kita kira-kira kalimat apa yang muncul dari anak dan menantu ketika kita wafat? Ya Allah, ayah itu luar biasa, teladan banget. Bangunnya jam 3 pagi beliau sudah tahajud. Ayah yang bijak, perhatian banget sama umi, sama ibu. Masya Allah. Beliau juga aktif jadi pengurus masjid. Kata teman kantornya, ya Allah, beliau itu teladan, jarang telat datang ke kantor, disiplin luar biasa. Bahasanya santun, Masya Allah. Teman-teman waktu SMA-nya, dia pernah mengajari saya tentang pelajaran dan seterusnya. Kata orang-orang masjid, beliau luar biasa, istiqomah ibadahnya, baca Qur'annya. Begitulah, ya, perlu kita bayangkan, kita rindukan apa yang kita ingin dengar dari orang-orang yang suatu saat takziah ketika kita sudah wafat. Kalau kita tidak pernah memikirkan ini, maka kita akan hidup biasa-biasa saja. Padahal suatu saat pasti tiada dan kita akan dibicarakan banyak orang. Kita juga ternyata penting menyiapkan cerita masa depan. Kematian seperti apakah yang dirindukan? Mungkin selama ini kita banyak memikirkan kehidupan seperti apa yang dirindukan. Tahun demi tahun, kendaraan apa yang kita rindukan? Rumah kita yang seperti apa yang kita rindukan? Pasangan seperti apa yang kita rindukan? Tapi pernahkah kita berpikir kendaraan terbaik kita seperti apa? Sahabat teman kematian kita seperti apa? Tempat terbaik kita di mana dan seperti apa? Sehingga perjalanan kita, kalau kita adalah diciptakan asal dasarnya tanah, ternyata unsur tanah itu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, membentuk diri menjadi molekul, molekul menjadi sel, sel menjadi organ, organ menjadi tubuh. Ketika tubuh terbentuk di dalam rahim ibu, lalu Allah siapkan ruh. Allah siapkan satu paket dengan qalbu ruhani. Menyatulah ruh dengan jasad, hiduplah kita. Tapi kita memahami bahwa suatu saat kita pasti kembali lagi. Kita seperti ini. Akan ada fase bahwa jasad kita tiada dan sirna. Lalu siapa yang kembali? Yang kembali menghadap Allah adalah diri ruhani. Pada hari yang ketika itu ruh dan para malaikat berdiri berjajar, ya, yauma la yanfa'u mala wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tiada lagi manfaat harta maupun keturunan kecuali yang mendatangi Allah dengan membawa qalbu yang selamat. Jadi perjuangan kita yang tertinggi adalah bagaimana kita pulang kepada Allah dengan qalbu ruhani yang selamat. Karena tempat kita bukan di dunia. Dunia ini hanya perjalanan, hanya sementara. Pahami dengan jelas bahwa kerja juga di kantor ini tidak selamanya, hanya perjalanan saja. Pada akhirnya kita pasti Allah tempatkan di akhirat kelak. Mana yang kita pilih, inilah dunianya penentunya. Sehingga ada kehidupan, ada kematian. Lalu Allah siapkan dunia tempat kita. Lalu Allah turunkan Islam aturan hidup. Allah turunkan Al-Quran pedoman hidup. Allah turunkan Rasulullah Muhammad teladan hidup. Lalu Allah bersamai setiap detik hidup kita. Ya, maka pastikan kita BBA, bahagia bersama Allah. Karena ada yang membersamai kita, yaitu yang memiliki alam semesta ini. Begitulah singkatnya perjalanan hidup kita. Karena kita sudah jauh dari tanggal kelahiran,
Semakin usia itu bertambah, semakin jauh dari tanggal kelahiran, maka semakin dekat dengan tanggal kematian. Maka di dunia ini adalah tempat sebaik-baiknya investasi, tempat sebaik-baiknya menabung. Kalau kita memahami ilmu perbankan, maka ATM kita kalau mau menenangkan, rumusnya perbanyak tabungannya, perbanyak isi rekeningnya, sehingga kita bisa menarik di banyak tempat di mana mesin ATM itu ada. Sama dengan kehidupan kita, teruslah menabung kebaikan, mengikuti maunya Allah, sehingga kita punya hak untuk menarik banyak kebaikan berupa keberkahan, kemuliaan, ya, kesehatan, keharmonisan, kemakmuran di berbagai tempat di muka bumi ini. Lalu Allah perpanjang kenikmatannya di akhirat kelak. Sehingga ada dua dimensi dalam hidup manusia, ada dimensi tak terlihat, ada dimensi terlihat. Apa yang tidak terlihat? Qalbu ruhani. Apa yang terlihat? Tindakan, kebiasaan, karakter, nasib. Jika qalbu ruhani itu penentu utama, maka dia harus di cleansing, harus dibersihkan. Kalau qalbu ruhaninya kotor, maka akan mempengaruhi tindakan, kebiasaan, karakternya jadi kotor. Sehingga kalau kita menata bekerja, menata pekerjaan, sebetulnya yang pertama ditata adalah ruhaninya, sehingga Allah minta kita selalu bertemu dalam rangka penataan diri ruhani. Maka ada hubungan diri ruhani, jasad dan alam semesta. Jika di dalam diri kita aktivasi 3 hal MLT. Yang pertama, maafkan saja semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita, yang pernah menyakiti kita. Maafkan saja sekarang juga, tidak perlu nanti sawah. Boleh ikuti saya? Mulai hari ini dan seterusnya, saya ikhlas memaafkan, saya ikhlas melepaskan. Siapapun yang berbuat salah dan dosa kepadaku, aku maafkan seikhlas, sepenuh hati, ku lepaskan. Yang kedua, kalau sudah lepaskan, yang kedua, segala sesuatu yang negatif dari kita lepaskan, ya, lepaskan saja. Penghalang datangnya rezeki, kemudahan hidup, diantaranya adalah perbuatan dosa. Maka rumusnya yang berikutnya itu taubatlah kepada Allah. Jadi dosa itu akan menghalang kemudahan hidup, keharmonisan hidup, keberkahan rezeki, ya, derasnya kenikmatan itu akan terhalang. Tapi kalau kita memohon ampunan kepada Allah, Allah mudahkan. Maka kenapa Ramadan itu disebut bulan ampunan? Karena kita benar-benar back to Allah, bersedia lebih banyak waktu dengan Allah. Dari sini jasad kita akan menjadi lebih baik, lebih glowing. Bapak Ibu coba perhatikan teman-teman kita ya yang bekerja. Ini hari keberapa puasa? Hari keberapa? Hari ke-7. Ada yang hari ke-8. Ada yang hari ke-3? Pak, saya baru hari ke-3. Ibu-ibu mungkin ya, kalau ibu-ibu. Jasadnya lebih bagus. Kenapa? Wudu lagi. Hatinya bersih lagi. Makanya benar, kalau kita mau glowing wajahnya, glowingkan hatinya gitu. Dan caranya gimana? Dekatin Allah yang maha suci itu. Kalau nempel ke Allah, Allah yang mensucikan. Enak loh. Hidup itu enak banget loh. Coba, gimana nggak enak? Allah itu hobinya mengabulkan. Allah itu hobinya mengampuni. Allah itu hobinya memberi. Lah kita hobinya meminta. Coba ikuti gerakan saya ya. Meminta, angkat tangannya, meminta, pegang dadanya, terima, ulurkan satu tangan, kasih. Nah, meminta, terima, kasih. Nah, gitu kan? Kalau kita meminta terima, itu persis kayak ember yang ditutup, airnya nggak pernah dibagikan. Lama-lama penuh penyakit. Maka apa dampaknya kepada kehidupan? Ada yang disebut epos. Apa itu epos? Energi positif. Ada energi negatif.
Ada epos, energinya positif. Lalu ada pancaran, kembali lagi ke kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah kembalikan lagi, tergantung apa yang kita pancarkan. Ada 4 unsur pancaran. 1 pancaran pikiran, 2 pancaran perasaan, 3 pancaran perkataan, dan keempat pancaran perbuatan. Semua ini akan memancar lalu akan kembali kepada kehidupan kita. Maka dalam konsep pola tazkiyatun nafas atau pembersihan jiwa, penyucian jiwa, yang harus kita lakukan kalau hati kita gelap, perbanyak kebaikan. Hadiri kajian-kajian ilmu, izinkan masuk ke dalam diri kita. Jadi merasalah bahwa ilmu agama itu urutan 1. Merasalah bahwa pedoman hidup Al-Quran itu urutan 1. Merasalah bahwa Rasulullah itu teladan 1. Dan merasalah Allah itu satu-satunya yang kita minta membersamai kita. Jadi kalau habis duhur doa dulu, gitu ya. Jangan langsung pulang kerja lagi. Jadi mana yang benar? Kerja sisipan atau sholat sisipan? Halo? Halo, halo? Kerja sisipan atau sholat yang sisipan? Jadi yang utama sholat, kerja sisipan, atau yang utama bekerja, sholat sisipan? Bekerja itu harus diubah menjadi ibadah. Caranya gimana? Bekerja itu berikan, kerahkan energi, raga, jiwa, itu disingkat bekerja. Ya? Kalau tidak begitu, kita jadi budak pekerjaan. Itu. Padahal dunia itu budaknya kita. Jangan kebalik-balik. Itu. Jadi pekerjaan itu budaknya kita. Nggak boleh kita jadi budak pekerjaan. Maka kita hamba makhluknya Allah. Berarti sholat utama, kerja sisipan. Gitu. Jelas? Tapi kerjanya bagus. Karena dilihat Allah. Kalau sudah bersih, maka pancarannya jadi bagus. Gitu. Ya. Jadi yang diterima sama dengan yang dikeluarkan. Teko diisi kopi, keluar kopi. Teko diisi susu, keluar susu. Dari sini jemaah sekalian, maka muncul pertanyaan, angkat tangan yang mau pulang. Ada yang mau pulang? Pertanyaannya saya ubah. Angkat tangan yang mau husnul khotimah. Yang mau husnul khotimah. Kayaknya berat sekali ini. Masyaallah. Mana yang disenangi? Tunjangan pertaubatan, namanya tunjangan ampunan, atau tunjangan pendapatan? Mana yang lebih disenangi? Halo? Ini kayaknya mikirnya kerja terus. Mana yang lebih disenangi? Karir menuju surga atau kawir menuju kepala dirjen? Ya? Kita harus mulai menyusun ulang ya, roadmap kita ini kemana ya. Makanya saya siang hari ini, nah baikkah waktu kita maksimalkan sedikit lagi. Coba saya ngajak renung aja semua. Seandainya usia 40 hari lagi, bekal apa yang dipersiapkan? Bapak-bapak cinta istrinya? Cinta? Kalau bapak meninggal, kira-kira istrinya mengantarkan sampai mana? Sampai liang lahat. Ikut tidak? Tidak, pulang lagi. Bu, yang di atas cinta suami? Kalau ibu meninggal, suami nganterin sampai mana? Lalu sebulan kemudian suami berpikir apa? Suuzon aja. Ternyata semua pulang, keluarga, anak, menantu, ya kan, sahabat, teman kerja, pulang semua, nggak ada yang nemenin kita. Maka di sini kita perlu sahabat kematian yang setia. Ya, entah berapa lagi sisa hidup kita, pastikan kita punya sahabat kematian. Sholat sahabat kematian, puasa sahabat kematian, bekerja karena Allah sahabat kematian, sedekah sahabat kematian, menolong teman sahabat kematian, birrul walidain, berbakti ke orang tua mertua sahabat kematian, harmonis dengan pasangan, didik anak, semua jadikan sahabat kematian. Baca Quran, kan kita juga aktif WA ya,
WA itu apa? Wawasan Al-Quran, luar biasa ya. Bentar-bentar wawasan Al-Quran, bentar-bentar wawasan Al-Quran, luar biasa memang kalau di sini ya, aktif sekali. Maka ada satu rumus yang Allah berikan. Al-Fusilat surat ke-41 ayat 30. Innalladzina qalu Rabbuna Allahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah ya jalan pulang kita. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, la ilaha illallah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang dijanjikan Allah kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa istiqomah dan orang-orang yang istiqomah Allah berikan kabar gembira, berarti gembiralah, bahagialah, tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Maka dari sini kita akhirnya memilih. Apa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah istiqomah. Apa kehebatannya istiqomah? Kehebatannya istiqomah itu menambahkan kebaikan. Istiqomah itu menaikkan predikat nama baik di hadapan Allah. Maka naik kemuliaannya, naik kebahagiaannya, naik kesehatannya, naik keharmonisannya, dan yang luar biasa Allah naikkan kemakmurannya. Allah berikan ketenangannya. Kapanpun dipanggil Allah bersedia. Kenapa? Sudah ada on the track di jalur istiqomah. Maka untuk istiqomah setidak-tidaknya kita punya penetapan amalan. Berarti goal kita terdekat adalah husnul khotimah. Jalur yang kita tempuh hari ini adalah istiqomah, dan yang terjauh adalah ahlul jannah. Kepada siapa kita? Kepada Allah. Dengan siapa kita? Dengan Allah. Perpanjang doanya kepada Allah. Silahkan minta kepada Allah. Ya, selama itu baik minta, termasuk uang banyak boleh minta, keluarga wafat yang seperti apa mintalah kepada Allah. Maka buatlah proposal hidup, dan tempat terbaik meminta adalah di Masjidil Haram. Ke Baitullah menghadapnya, itulah tempat super mustajab. Semoga yang sudah umroh lagi, yang belum umroh Allah umrohkan. Itulah sebaik-baiknya tempat mengajukan proposal. Kalau tidak, maka yang terdekat adalah masjid-masjid Allah. Yang kedua, perbanyak ibadahnya. Mulai hari ini dekatin Allah lebih dekat lagi dari biasanya. Kemudian yang ketiga, perluas sinergi kolaborasi berjamaahnya. Ya, sambung hati kita dengan orang-orang baik dimanapun, termasuk di tempat kerja kita. Maka yuk berkolaborasi menuju kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, perbesar tawakalnya. Ya, jadilah pribadi yang profesional, tapi semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, maksimalkan ikhtiarnya, maksimalkan usahanya. Hiduplah sebaik-baik perjuangannya. Lelah tidak apa-apa, yang penting lillah. Akhirnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Jemaah sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan di pertemuan singkat kali ini. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, dan semoga kita hari ini bertemu di sini, suatu saat bertetangga di surganya Allah. Selamat melanjutkan ibadah puasanya, selamat bekerja lagi. Semoga Allah jaga terus dan kita BBA, bahagia bersama Allah. Salami kanan kirinya BBA. Ya, siapa tahu itu calon besan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.